Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Pekan ini adalah pekan terakhir menjelang pelaksanaan pemilu. Pesta demokrasi akbar menuju 14 Februari yang hanya tinggal dalam hitungan hari. Pekan ini kami memilih isu terkait debat terakhir, debat capres yang dilangsungkan oleh KPU RI yang baru berlangsung hari Minggu kemarin. Tentu saja debat tersebut masih menyisakan perbincangan dan obrolan di kalangan masyarakat kita. Debat kelima Pilpres 2024 telah digelar pada Minggu 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat. Adapun tema yang diangkat dalam debat terakhir Pilpres 2024 adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat terakhir ini diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut bahwa ia dan Gibran Rakabuming Raka memiliki rencana besar yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, terutama memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Beberapa proyeknya adalah memberi makanan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia dan juga memberikan kecukupan gizi bagi ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mengatasi stunting. Selain itu, dalam bidang kesehatan, Prabowo Gibran akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, serta puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Prabowo juga mengatakan Prabowo Gibran akan mengatasi masalah kekurangan dokter di Indonesia. Kata Prabowo, Indonesia kekurangan sekitar 140.000 dokter. Cara yang akan dilakukan adalah dengan menambah fakultas kedokteran di setiap universitas. Selain itu, Prabowo Gibran juga akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Katanya akan ada 1 juta rumah yang dibangun di pedesaan. 1 juta rumah akan dibangun di pesisir dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan. Prabowo Gibran juga akan memperbaiki gaji guru, ASN, TNI, Polri, dan para buruh lainnya agar kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi yang kedua dalam memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Dalam pemaparannya, Ganjar Pranowo menyebut kesehatan menjadi prioritas yang membangun Indonesia menuju bangsa yang beradab. Ganjar menjelaskan, akses kesehatan di setiap desa di Indonesia sangat diperlukan. Untuk itu, ia mencanangkan program Satu Desa Satu Fasilitas Kesehatan atau Faskes. Dengan demikian, ibu, anak, lansia, disabilitas akan mendapatkan peran yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan. Di samping itu, menurut Ganjar, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ganjar juga berbagi pengalaman ketika merancang pembangunan di Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa ia selalu melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ganjar mengaku memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ganjar kemudian mengutip pesan dari aktivis perempuan Kalis Mardiasih yang menitipkan pesan agar Ganjar memperhatikan kelompok yang terpinggirkan, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas. Ganjar akan memastikan akses pendidikan yang baik dan inklusif, kurikulum yang mantap, fasilitas yang memadai, dan nasib guru maupun dosen yang lebih baik. Jika itu semua sudah baik, menurutnya pendidikan dan kebudayaan bisa dibangun bersama-sama. Ganjar juga menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada budi pekerti yang baik, sopan, dan juga toleran sehingga masyarakat menjadi manusia yang lengkap. Ganjar Pranowo juga menyinggung kritik para cendekiawan dan sivitas akademika terhadap pemerintahan saat ini. Menurut Ganjar, kritik tersebut merupakan keresahan mereka atas netralitas pemerintah di pemilu kali ini. Katanya,
Kritik dari pihak-pihak tersebut harus menjadi catatan bersama bahwa dalam konteks berindonesia dan berbudaya, semuanya harus berada dalam koridor yang baik. Kata Ganjar, politik harus diberikan contoh demokrasi dan demokratisasi yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Di akhir pemaparan visi misi, Ganjar mengulang jargonnya selama kampanye, yakni "Tuanku adalah rakyat. Jabatan ini hanyalah mandat." Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi yang terakhir dalam memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Anies Baswedan menyoroti banyaknya ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Menurut Anies, adanya ketimpangan di segala lini merupakan persoalan terbesar bangsa. Katanya, persoalan terbesar bangsa hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Ia menyebut para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang merupakan orang terdidik dan punya keistimewaan atau privilege saja mendirikan Republik Indonesia untuk semua golongan. Mereka, kata Anies, tidak mendirikan republik untuk dirinya, golongannya, dan keluarganya. Menurut Anies, Indonesia saat ini jauh dari cita-cita para pendirinya. Untuk itu dirinya akan membawa gagasan pendiri bangsa untuk kembali mewarnai Indonesia. Ia mengungkapkan Anies Mohaimin akan membawa gagasan pendiri negara dengan kembali mewarnai Republik Indonesia untuk bisa mengarahkan Indonesia kembali pada format awal. Selain itu, Anies menyebut ada 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Banyak masyarakat belum mempunyai jaminan sosial dan juga ketimpangan pendidikan di kota dan desa. Kemudian, korban kesehatan mental dan kekerasan seksual ada lebih dari 15 juta orang. Kata Anies, ini permasalahan yang tidak menjadi kepedulian para elit politik. Ini adalah kepedulian rakyat. Anies menegaskan, ia akan memastikan masyarakat hidup sehat dan tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Selain itu, juga memberikan bantuan sosial atau bansos plus kepada mereka yang membutuhkan. Dalam sesi memperdalam visi, misi, dan program, Prabowo Subianto mengatakan ia dan Gibran Rakabuming Raka akan memberikan lebih banyak ruang bagi penyandang disabilitas jika menang Pilpres 2024. Maka Prabowo Gibran berkomitmen memberikan pendidikan khusus kepada penyandang disabilitas. Prabowo berjanji akan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di lingkup pemerintahan, sebab menurutnya mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarir di pemerintahan. Prabowo kemudian mengungkap dirinya kerap mengirimkan beberapa atlet untuk bertanding, salah satunya untuk tingkat olimpiade. Prabowo juga mengungkapkan, sejak awal turun di dunia politik, Partai Gerindra mensponsori agar undang-undang disabilitas bisa lolos di DPR. Prabowo Subianto juga berjanji bakal mendorong pelaku budaya di Indonesia. Upaya tersebut menurut Prabowo merupakan cara ampuh untuk mendukung tumbuh kembang setiap individu dalam berkreasi. Prabowo mengaku ia sendiri telah menjadi pendorong pelaku budaya selama 37 tahun. Di antaranya mengurus pencak silat, wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik. Katanya, pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah harus di depan sebagai pelopor. Selain itu, menurut Prabowo, memberikan ruang untuk berbagai inovasi, kreativitas itu sangat penting. Salah satu caranya yaitu dengan membangun dan merenovasi kembali situs hingga museum yang rusak akibat bencana atau lapuk dimakan usia. Di samping itu, Prabowo pun mengaku makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil jauh lebih penting dibandingkan internet gratis untuk mengatasi ketimpangan digital. Hal tersebut Prabowo ungkapkan saat menjawab tudingan yang dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar awalnya menyinggung pernyataan Prabowo yang pernah bilang bahwa pemilih internet gratis berotak lamban. Ganjar awalnya menyinggung pernyataan Prabowo yang pernah bilang bahwa pemilih internet gratis berotak lamban. Prabowo pun menjelaskan bahwa hal itu ia ungkapkan kala dirinya membandingkan makan gratis dan internet gratis untuk orang miskin. Prabowo mengaku dirinya juga setuju dengan internet gratis yang sangat penting untuk keberlangsungan banyak sektor. Akan tetapi, kata Prabowo, jangan sampai internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Prabowo berpandangan makan gratis jauh lebih strategis untuk mengatasi permasalahan. Jadi bukan berarti ia tidak mementingkan internet gratis.
Menteri Pertahanan itu juga mengungkapkan jika ia terpilih, maka internet gratis pun akan menjadi salah satu program unggulannya. Prabowo juga mengungkapkan 3 hal utama yang menjadi perhatiannya mengenai perlindungan perempuan, yakni kecukupan gizi, pendidikan, dan penegakan hukum. Maka kata Prabowo, ia berfokus untuk membantu gizi makanan para ibu hamil. Prabowo berniat memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan memberikan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Salah satunya membuat sekolah-sekolah unggul di tiap kabupaten dengan akses yang adil serta setara antara laki-laki dan perempuan. Prabowo menilai isu kesetaraan gender sangat penting, termasuk perempuan di bidang politik. Ia pun berjanji mendorong peran perempuan di pemerintahan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam bidang hukum, Prabowo menekankan pentingnya menindak tegas para pelaku kekerasan perempuan. Kata dia, hukuman terkait kekerasan perempuan harus ditegakkan. Selain itu, Prabowo Subianto menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus diaudit untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar. Ia menyoroti masalah kebocoran alokasi dana pendidikan. Katanya, banyak sekali kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Oleh karena itu, dia menilai semua pihak harus mengoreksi diri dan melakukan audit agar sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa tenaga pendidik merupakan kunci untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya. Anies menjabarkan masalah-masalah tenaga pendidik diantaranya ialah penghasilan yang adil dan setara. Kata dia, ada 700.000 guru honorer belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kemudian ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Anies menyebut terdapat beberapa program yang akan dijalankan ketika ia terpilih sebagai presiden, yaitu percepatan sertifikasi guru, pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen, serta anak tenaga kependidikan. Kemudian lanjutnya, hal yang tidak kalah penting ialah memberikan penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti berbasis pada kinerja. Selain itu, ia juga berencana untuk mengurangi beban administrasi dosen. Menurutnya, tugas dosen itu mengajar dan meneliti dan jangan sampai dibebani oleh hal administratif. Anies juga mengungkapkan ada 3 program prioritas yang akan dilakukannya terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan, yakni perlindungan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Pertama, terkait perlindungan, Anies mengatakan selama 8 tahun terakhir ada 3,2 juta kasus kekerasan pada perempuan. Untuk itu, ia berjanji akan menangani dan meminimalisir kasus kekerasan pada perempuan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Katanya perempuan harus dimuliakan dan harus dilindungi. Kedua, terkait kesetaraan, Anies mengatakan yang menjadi sorotan adalah bagaimana perlakuan yang setara bagi pekerja perempuan. Anies juga mengatakan untuk perempuan yang bekerja dan memiliki anak akan dibangun daycare. Kemudian ketiga, terkait kesejahteraan, Anies juga menyoroti kesejahteraan di dunia kerja. Ia berjanji memastikan penghasilan perempuan setara dengan laki-laki. Sedangkan Ganjar Pranowo menyebut jika pendidikan mau maju maka fasilitas yang diberikan negara harus hadir. Ia pun menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan guru SMA, SMK, SD, dan SLB. Menurut cerita Ganjar, banyak guru digaji dengan upah minimal yaitu sebesar Rp300.000. Ganjar juga menyebut bahwa dirinya memiliki aplikasi bernama Bimbingan Teknis Online dan Pendampingan atau Bolpen. Jika aplikasi ini bisa bekerja dengan baik, kata dia, maka guru dapat bekerja dengan baik dan dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjeratnya. Debat terakhir ini juga menjadi ajang kerja kelompok antara Anies dan Ganjar. Hal ini karena keduanya kompak membahas soal bansos yang kini sedang ramai dibicarakan. Diketahui pemerintahan Presiden Jokowi kini sedang gencar menggelontorkan bansos untuk rakyat miskin. Sebelumnya, Ganjar menyinggung terlebih dahulu soal bansos yang kini banyak diklaim diberikan seolah-olah adalah bantuan dari orang per orang atau kelompok. Padahal kata Ganjar, terdapat data yang valid tentang cara penyampaian bansos yang tidak benar.
Kemudian Ganjar menanyakan kepada Anies bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan sehingga dapat benar-benar diterima oleh rakyat. Anies pun menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Anies, semua pihak harus menyadari bahwa yang disebut bansos adalah bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Ini karena bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Kemudian kata Anies, pemberian bansos harus tepat sasaran. Maksudnya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data yang harus akurat, serta mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tetapi langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Hal yang tak kalah penting juga kata Anies, bansos itu harus dipastikan kepada mereka yang miskin dan prasejahtera, jangan sampai terlewatkan. Anies pun mengaku siap mengusung program Bansos Plus yang angkanya ditingkatkan. Caranya dengan memastikan yang miskin untuk dimasukkan dalam daftar penerima bansos dan diberikan pelatihan pendampingan agar dapat mandiri dan hidup lebih sejahtera. Anies juga menegaskan bahwa bansos adalah atas nama negara. Ganjar pun menyetujui gagasan Anies. Menurut Ganjar, proses berpikir logisnya adalah data yang harus diperbaiki. Debat pamungkas yang seharusnya panas tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. 3 capres berusaha bermain aman dalam arena debat malam itu. Tidak ada serang menyerang seperti debat beberapa waktu lalu. Hanya ada sentilan-sentilan yang membuat Prabowo hanya bisa menyimak diskusi antar mantan gubernur yang terjadi antara Anies dan Ganjar. Namun, debat terakhir ini kembali membuat Prabowo menjadi bulan-bulanan netizen. Ini karena Prabowo menjawab soal isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dengan membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kata Prabowo, itu penting untuk mengurangi angka kematian ibu. Selain itu, Prabowo juga menjawab dengan mengatakan bahwa perempuan harus diberikan kesetaraan yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan. Jawaban ini lantas disanggah oleh Anies karena ia merasa belum mendapatkan jawaban dari Prabowo atas pertanyaannya. Jawaban ini juga menjadi bulan-bulanan netizen yang menyaksikan debat terakhir itu. Banyak yang berkomentar bahwa tidak semudah itu menyelesaikan isu perempuan yang begitu kompleks. Apalagi memberikan makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Harus memiliki perhitungan terhadap anggaran yang tepat. Sasarannya pun juga harus tepat. Anies pun kembali menjadi unggul dalam debat terakhir ini karena ia dapat dengan gamblang menjelaskan isu perempuan dan juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam programnya. Debat terakhir ini pun diharapkan dapat menjadi ajang penentuan bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya. Dilihat dari debat terakhir ini, Anies Baswedan masih menjadi the man of the show. Sobat Forum dimanapun Anda berada, dalam 3-4 hari ke depan kita akan masuk ke tanggal yang dinanti-nanti, yakni 14 Februari 2024, di mana di hari itu, tepatnya hari Rabu besok, kita akan melaksanakan pemilu secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda untuk memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang akan duduk di legislatif nanti. Kami maupun seluruh awak dari ruang redaksi Forum Keadilan TV, pastinya Sobat Forum juga dimanapun Anda berada berharap jalannya pemilu nanti berlangsung dengan lancar, tanpa ada kendala apapun hingga pada proses pemilihan presiden, wakil presiden maupun calon legislatif. Saksikan terus di channel YouTube Forum Keadilan TV. Kami akan mengantarkan isu-isu terkini dan isu-isu terbaru terkait proses pemilu 2024 mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.